Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Hoirullah, salah satu mahasiswa program studi Sistem Informasi. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai pengungkapan diri, yang dimana di sini untuk memenuhi tugas video kreatif pada penugasan ke-12 kali ini. Oke, mungkin kita langsung lanjut saja ke materi pembahasan kali ini. Nah, mungkin kita pernahkah bertanya-tanya beberapa hubungan terasa lebih mendalam dan bermakna daripada yang lain? Jawabannya terletak pada pengungkapan diri. Ini statement ini saya dapatkan melalui setelah saya mempelajari modul pembelajaran ke-12 kali ini. Yang dimana dalam video kali ini kita akan menjelajahi konsep penting ini seperti apa itu pengungkapan diri, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan mengapa ini menjadi kunci untuk membangun hubungan interpersonal yang kuat dan autentik. Oke, mungkin kita lanjut saja ke slide selanjutnya. Oke, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu pengungkapan diri atau self-disclosure. Pengungkapan diri adalah proses berbagi informasi, pribadi, perasaan, atau pengalaman dengan orang lain secara sukarela dan terbuka. Mungkin pada saat ini kata lain dari pengungkapan diri mungkin kita bisa sebut juga sebagai curhat, yang dimana hal ini bukan sekedar hanya berbicara saja, melainkan membuka bagian diri kita yang autentik kepada orang lain. Di sini juga saya sampaikan ada dua aspek yang bisa kita pelajari juga, yang dimana aspek tersebut ada dimensi kedalaman dan juga dimensi luas dari pengungkapan diri itu sendiri, yang dimana dari segi dimensi kedalaman kita bisa mulai dari fakta yang ringan seperti hobi, tempat asal, hingga rahasia yang lebih mendalam seperti contohnya ketakutan, impian pribadi, atau pengalaman yang traumatis. Lalu yang kedua ada dimensi luasnya dari pengungkapan diri itu sendiri. Seperti contohnya berapa banyak topik dan aspek kehidupan yang kita bersedia bagikan kepada orang lain. Beberapa faktor ini juga mempengaruhi pengungkapan diri, seperti contohnya tingkat kepercayaan pada lawan bicara kita. Lalu kedua juga ada konteks situasi yang tepat. Dan yang terakhir, pertimbangan risiko yang mungkin timbul dari keterbukaan itu sendiri. Selanjutnya di sini saya ingin menyampaikan salah satu contoh nyatanya sebagai sudut pandang dari mahasiswa, yang dimana di sini ada beberapa contoh yang dimana saya sertakan juga contoh positif dan contoh negatifnya. Contoh positifnya adalah seperti kita bisa mengungkapkan ketika kita mendapatkan tugas yang mungkin terasa berat, dan alangkah baiknya kita bekerja secara kelompok. Seperti contohnya yang ada pada ungkapan kali ini, saya merasa tugas ini terlalu berat buat saya sendirian, karena saya punya jadwal yang padat pada minggu ini. Bisakah kita diskusikan pembagian tugas yang lebih adil? Nah, pengungkapan diri seperti ini memiliki dampak seperti membuka komunikasi yang jujur, memfasilitasi solusi bersama, dan memperkuat kolaborasi antar tim. Lalu contoh negatifnya, melalui studi kasus tersebut bisa jadi seperti uh, individu tersebut hanya diam dan tidak mengkomunikasikan kesulitan, lalu mungkin seringkali marah secara pasif atau meninggalkan tanggung jawab tanpa penjelasan. Nah, contoh negatif ini juga mungkin sering kita temui pada saat kita mahasiswa, sebagai mahasiswa, dan khususnya pada tugas-tugas kelompok, yang dimana contoh negatif seperti itu menimbulkan dampak kesalahpahaman, konflik yang terpendam, dan merusak kepercayaan tim. Nah, oleh karena itu, melalui dua contoh kasus tersebut, kita bisa menyimpulkan pengungkapan diri yang tepat akan dapat menciptakan ruang aman untuk dialog yang konstruktif dengan berbagi perasaan dan kebutuhan secara terbuka. Kita juga dapat membangun fondasi kerjasama yang lebih kuat dan saling mendukung nantinya. Lalu selanjutnya, ada beberapa alasan mengapa pengungkapan diri itu sangat penting. Yang pertama, seperti membangun kepercayaan dan kedekatan. Yang kedua, meningkatkan konsep diri. Yang ketiga, mengelola resiko komunikasi. Yang keempat, mengurangi konflik. Yang kelima, memperdalam pemahaman. Yang terakhir, ada membuka perspektif antar gender. Dan terakhir di sini saya ingin menyampaikan tentang ada beberapa hambatan dan juga tips etis dalam pengungkapan diri itu sendiri. Seperti hambatan umumnya adalah seperti takut akan penolakan, risiko akan salah paham,
dan kurangnya percaya diri dari individu tersebut. Dan tips praktis dan etis yang mungkin bisa kita lakukan dalam pengungkapan diri ini antara lain mulai dari informasi yang ringan seperti yang tadi, mulai dari yang hobi dan kesukaan. Yang kedua, pilih waktu dan tempat yang tepat untuk mengungkapkan perasaan. Dan ketiga, gunakan perasaan empati juga antar lawan bicara. Yang keempat, jangan memaksa. Dan yang terakhir, tentunya menjaga kerahasiaan. Dan melalui presentasi kali ini, mungkin saya bisa menyimpulkan bahwa pengungkapan diri adalah kunci untuk membuka pintu hubungan interpersonal yang kuat, sehat, autentik, dan bermakna. Perlu diketahui bahwa komunikasi yang terbuka dan jujur juga menciptakan fondasi kepercayaan kuat dalam setiap hubungan, baik dengan teman, keluarga, rekan kerja, maupun tim kolaborasi akademik. Nah, di sini ada beberapa tips dari saya mengenai pengungkapan diri ini. Yang pertama adalah jadilah autentik, berani tampil adanya. Yang kedua ada bangun kepercayaan, seperti satu langkah kecil saja setiap harinya. Dan yang ketiga ada menciptakan koneksi, hubungan yang lebih mendalam antara satu sama lain. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penugasan kali ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.